Ya guys, alhamdulillah ya, ini kita sudah sampai lokasinya ini di Depok, persisnya di mana. Nah, ini gue kurang tahu juga. Nah, ini di belakang gue persis sudah ada ya, di sini sudah ada satu buah usaha bengkelas. Tapi yang di mana gue punya ketertarikan lebih karena memang kalau yang info yang gue tahu ya untuk seputar dari tim-tim G3 Channel ya. Jadi di sini bukan bengkelas yang biasa, yang artinya kalau biasa kita suka temukan bengkelas biasanya suka cuma hanya mengerjakan kanopi, pagar dan yang lain-lain ya. Tapi kali ini ya, ini dia bener-bener dia punya kaligrafi dan ada art-artnya ya. Apa itu art ya? Seni ya, lebih ke seni. Nah, kita akan lihat ya. Buat kalian yang kepo, yuk langsung kita tanya-tanya aja dan kita cari ownernya siapa. Yuk sama-sama kita ikutin. Yuk guys, jadi di sini nih kalau kita lihat sekilas ya, ini banyak banget memang art-artnya ya. Nah ini kita pengen langsung nanya aja, kebetulan lagi ada yang ngerjain di sini. Nah, halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Siapa nih? ya saya dengan Gugun Om. Aduh, saya kedatangannya ke sini nggak lebih dari, jadi saya ini sebagai YouTuber, YouTuber, tapi memang yang membahas untuk seputar power tools. Jadi kita ini sering membahas untuk seputar dunia alat kerja ataupun hobi dan yang lain-lainnya. Nah ini kebetulan kita datang ke sini nih, kayaknya punya ketertarikan lebih nih. Nah sebelumnya nih Om dengan siapa ya? Dengan Pak Warso. Ini sebagai Alhamdulillah saya ownernya. Oh, alhamdulillah. Nah, ini pas banget nih ya guys ya. Jadi kita langsung ketemu dengan ownernya langsung ya. Nah, buat kita tanya-tanya lebih jauh lagi nih. Jadi memang nih Om Warso ya, Pak Warso ya. Nah, Warso ya. jadi ini Pak Warso, kita nih dari hasil beberapa riset dari tim G3 Channel. Jadi ada bengkelas yang kita tertarik, kayaknya kita ngelihat banyak sekali nih ya, seperti bukan cuma hanya mengerjakan pagar aja ataupun kanopi ya mungkin ya Pak Warso ya. Nah ini seperti ada kaligrafi di sini. Nah ini pas banget. Memang kebetulan juga di Ramadan ya. Nah ini jadi tertarik bener-bener ngelihat nih, kayak banyak ada surat Yasin ya. Ini besar-besar banget frame-framenya. Nah ini kalau sedikit kita mau tanya nih Pak Warso. Ini memang di sini mengerjakan apa aja ya? Kebetulan ya seperti biasa bengkel, tapi ini alhamdulillah kita lengkap dari mulai pagar, kanopi tralis, bahkan stainless, konstruksi. Gitu. Ada tambahan dari seni-seni itu lampu-lampu, catwalk bahannya dari plat. Jadi dibakar-bakar. Jadi sebelum adanya laser itu udah dibakar model ini dulu. Nah ini kalau memang kaligrafi ini memang diproduksi sendiri nih, Pak Warso? Ya, kebetulan saya punya keterampilan di bidang frame juga. Kita manfaatkan dari kaligrafi. Jadi khusus kaligrafi aja. Jadi ya mudah-mudahan bengkel namanya bengkel syariah lah. Oh, bengkel syariah, Masya Allah. Nah ini salah satu karyanya juga ya, Pak Warso ya? Pintu Ka'bah. Oh ya, ini pintu Ka'bah ya. Kuningannya asli nih. Oh, ini kuningan asli ini? Ya, insya Allah dijamin nggak bakal karatan, nggak bakal hitam. Oh, nah tapi ini memang kalau ini tampaknya memang kayak 3D gini ya? Ya, ini kadang mustajam namanya. Oke. Bahannya beda, Oh, bahannya beda. Tapi kalau ini memang bener asli kuningan. Kuningan asli. Ini kalau untuk satu frame seperti ini sampai berapa harganya nih Pak? Saya biasa jual 3,5. Tapi masih bisa nego lah. Oke, siap. Dan di sini nih sebetulnya berarti by order juga, misalnya ada satu masjid atau musola yang memang membutuhkan kaligrafi seperti ini, misalnya memberikan desainnya pengen seperti ini. Nah, bisa, berarti di sini berarti bisa melakukan juga by order ya? Iya, bisa. Iya. Alhamdulillah kebanyakannya justru malah DKM ke saya. Gitu. Muhammad banyak ya, berarti masjid-masjid gitu. Muhammad kadang-kadang dia mau ngelukis juga langsung bisa. Gitu, masjid buat kubahnya. Ada yang dari kuningan, ada yang dari stainless, ada yang dari dus langsung, banyak variannya. Kalau boleh tahu nih, mungkin biar para penonton juga bisa denger nih Pak Warso, nih untuk usaha ini sudah berapa lama didirikan? Untuk di wilayah Gandul ini 2006. Oh 2006. Oh ini berarti di nama daerahnya Gandul. Gandul Raya. Betul. Gandul Raya. Oke. Tepatnya di depan Cinere Resort ya. Oh Cinere Resort. Raya Gandul ini.
Nah, ini berarti berdiri mulai tahun 2006. 2006. Memang langsung mengerjakan kaligrafi seperti ini atau memang sebelumnya basicnya dari las Berproses pagar? dulu. Berproses. Artinya las dulu. Oke. Kebetulan punya keterampilan kaligrafi, frame. Dulu kami saya ada lukisan. Nah, tapi saya rubah. Dia biar dapat dapat siar juga, nggak cuma nyari profit, tapi dengan seni gitu, seni kaligrafi. Nah, saya pakai kaligrafi aja. Berarti sekarang tadinya dari lukisan, memang sekarang dirubah semuanya berarti jadi larinya ke kaligrafi ya. Nah, tapi kalau yang nge-frame boleh aja, lukisan apa aja boleh. Nah, kita kalau ada yang nyari lukisan, kita rekomendasi ke kawan kita. Oh, berarti memang di sini juga menjual untuk frame-nya saja seperti itu ya. Oh, berarti yang jadi jual, frame-nya juga jual. Nah, jadi nih guys ya, jadi ini kalau menurut gua kalau yang gue tangkap adalah memang semuanya itu dalam hidup ini perlu sekali proses ya Pak Warso ya. Yang tadinya dimana memang beliau ini cuma hanya mengerjakan pagar, kanopi ya, tapi punya keterampilan yang lain bisa ikut dituangkan di dalam satu usaha ini ya Pak Warso ya. Jadi ini kurang lebih kalau yang saya tangkap ya sekarang di kaligrafi saat ini adalah ya berniaga mungkin sambil mencari keberkahan juga ya. Nah, ya insya Allah kan kalau misalnya kita bisa support ke beberapa DKM ya insya Allah adalah yang ya insya Allah ada jariahnya. Nah, iya, no berarti benar-benar 2006 sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan sekitar 18 tahunan ya, 18 tahun kurang lebih ya. Ini ngomong-ngomong Pak Warso sendiri memang aslinya dari sini atau? Saya kebetulan dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Cuma memang dari remaja udah di Jakarta. Gitu. Oh, dari remaja dari Jawa. Berarti memang udah besar di Jakarta ya. Benar-benar. Nah, ini sih sebetulnya ini juga saya lebih tertarik dengan ini sih nih Pak Warso. Kalau saya mau tanya-tanya ini nih seperti lampu ya, hiasan lampu. Lampu dinding, itu ada lampu buat di jalanan gitu. Kayak di kafe-kafe bisa, apartemen-apartemen. Jadi lebih ke namanya artwork ini. Oh, ini sebutnya artwork ya. Nah, ini juga seperti ini nih bisa difungsikan mungkin maaf mungkin dari bisa sisa-sisa bahan kerjaan bisa dibuat seperti ini juga bisa, ya. Bisa. Nanti kalau ada yang pesan dia punya desain sendiri, pasti saya nggak buat dijual karena dia hak paten mereka. Iya. Nah, dan ini ya, ini juga salah satu karya juga ya. Betul. Ini sebetulnya kalau saya lihat banyak ini sampel mungkin ya. Iya. Iya. Nah, ini guys ya. Ini Allah, ada lambang Allah sama Muhammad nih. Jadi memang buat umpama kayak pagar-pagar masjid ya. Ya, masih dalam rumah juga masih bisa. Oke. Makanya kalau ini boleh langsung diambil. Oh, ini bisa langsung ya, bisa langsung diaplikasiin ya. Oh, ini bisa juga jadi lampu meja ya. Betul. Oke. Meja bisa, di pilar-pilar luar juga bisa. Nah, ini banyak sekali nih karya-karyanya nih ya. Nah, ini kalau yang besar seperti ini nih, Pak Warso? Ya, ini karya kita sendiri ini. Oh, ini karya sendiri. Ya. Ini kalau boleh tahu nih, untuk produksi yang sebesar ini nih, yang Allah Muhammad ini berapa lama nih makan waktu untuk pengerjaan? Ini kurang lebih 1 mingguan lebih lah. Oh, satu pieces ini 1 mingguan. Oh, berarti lama ya prosesnya, cukup lama ya, karena memang mungkin ya lagi-lagi ini memang seni sih ya. Nah, jadi butuh keterampilan khusus. Iya. Ada yang lebih besar lagi di dalam itu. Oh iya, di dalam lebih besar lagi ya. Nah, Pak Warso nih mau tanya nih, selama ya kita tahu di mana memang pandemi seperti ini kan ya semua orang mengalami baik dari berbagai macam sektor usaha ataupun pekerja sekalipun mengalami yang dimana memang selama pandemi ini mengalami ya banyak orang mengalami kesulitan dan benar-benar banyak yang berkurang juga untuk dari income dan yang lainnya nih. Kalau untuk bengkel Pak Warso sendiri ini seperti apa nih selama pandemi? Pasti berdampak ya. Iya. Berdampak. Cuma kita ada keyakinan kalau emang ikhtiar, ada keyakinan pasti ada jalan. Iya. Tapi emang secara keseluruhan, emang ini sangat berdampak. Iya. Kenapa proyek-proyek pada berhenti, nggak jalan? Nah, umumnya kalau besi ini begitu ada pembangunan, otomatis ada menggunakan besi ya. Iya. Beda dengan yang lain-lainnya. Iya. Karena udah bangunan gede dulu tinggal besi. Kalau besi sangat berdampak. Oke. Belum kedorong dengan tren model minimalis. Yang zaman dulu trennya dengan model setempat, kan lama. Benar.
sekarang yang model simple, kadang banyakan yang dinding itu lebih banyak dengan sipilnya ya. Iya. Pagar cuma sedikit, model pun tais juga sedikit, otomatis itu mengurangin volumenya. Benar. Marketnya berkurang. Iya. Nah, sementara ininya makin banyak. Benar. Itu otomatis. Nah, tapi selama pandemi ini, apakah di sini mengurangi karyawan kah atau seperti apa? Ya, sesuatu tidak langsung bukan tidak mengurangi ya, Iya. bukan mengurangi. Ya, istilah sejenak. Nanti kalau ada pekerjaan lagi kita tetap panggil. Oh ya, di reduce dulu dia, Betul. guys ya. Jadi memang artinya hampir semua sektor usaha ini selama pandemi benar-benar sangat berdampak sekali ya, Pak Warso ya. Tapi alhamdulillah ya, ya dengan kegigihan kita ya dan survive juga terus berjuang, jangan lupa berdoa ya. Jadi kita bisa terus bertahan. Nah, kalau sampai detik ini nih berapa SDM sekarang yang masih bekerja di sini kalau boleh tahu? SDM itu ya paling banter 5. Oke. Sampai 12, 9. Sekarang ya paling ya hampir 50% ya pengurangan ya. Benar. Iya. Iya, tapi masih alhamdulillah ya Pak Warso ya masih bisa terus survive berjuang. Ya. Nah, ini guys. Jadi memang buat kalian juga ya untuk mungkin para pengusaha semua di sektor usaha apapun ya. Bukan cuma hanya kalian yang merasakan, tapi memang semuanya pun merasakan dari dampak pandemi ini ya Pak Warso ya. Tetap yang pasti optimis terus ya, dan terus harus berjuang, bertahan ya. Karena ada awal pasti ada akhir ya Pak Warso ya. Benar. Ya Pak Warso, jadi memang sebelum kedatangan kami juga ke sini ya, selain memang pengen bercerita sedikit tentang perjalanan usaha ini, memang jadi kami G3 Channel ini di tahun ini khususnya memiliki segmen yang baru. Jadi kita membuat segmen yang dimana memang kita sedang menggencarkan untuk support kepada para UMKM. Nah, kalau di sini nih untuk Pak Warso sendiri, kalau saya lihat ya udah pasti ya, mungkin juga penonton udah pada tahu ya, namanya Bengkelas pasti yang udah umum adalah Gerinda ya Pak Warso ya. Nah, iya. Nah, kalau sebelumnya saya tanya nih Pak Warso, udah pernah belum menggunakan Gerinda yang pakai baterai gitu mungkin? Kebetulan saya masih manual. Oh, masih. Oke. Karena ada kemarin sebetulnya ada mungkin miss atau mungkin saya kekurang pahaman ya. Oke. Kalau yang model masih baterai, saya ada pemikiran jangan-jangan lagi di saat kita dibutuhkan baterainya habis, kita tidak persiapan, makanya masih manual. Tapi dengan kekinian saya juga melihat yang semacam bor, Gerinda, ternyata dia lebih efisien, lebih taktis. Iya, benar. Iya, memang saya akan beralih juga saya. Tapi memang belum menggunakan ya sampai detik ini ya. Iya, jadi ya ini pas juga nih Pak Warso. Jadi memang saat ini adalah kita bisa katakan mungkin 5 atau 10 tahun ke depan lagi yang dimana memang semua alat ini yang cord atau yang kabel ya, semua ini akan secara nggak langsung dan mau nggak mau semuanya juga bakal beralih ya ke baterai, karena memang kan ya zaman akan terus maju ya, kita mau nggak mau sebagai para pengusaha harus bisa ngikutin juga nih. Nah, jadi memang support UMKM di sini ya, kali ini kita disupport dari Molar ya. Molar ini ada satu brand dari China ya, nah, berkantor pusat di Semarang. Nah, jadi kita ini dengan mengadakan tema G3 Support ini mensupport UMKM, nah, ingin memberikan mungkin sedikit ada produk-produk yang Pak Warso belum miliki dan mungkin ya karena gini pada notabene sebetulnya pekerjaan sih, contoh mungkin kita menggunakan satu Gerinda, kita bisa memotong dan bisa untuk menghaluskan dengan satu Gerinda. Tapi kan akan tetapi kan lebih efisien di saat kita memiliki 2 buah Gerinda yang dimana matanya masing-masing kan pasti beda, pasti kan lebih efisien ya, pasti untuk produksi pasti lebih cepat. Nah, ini kalau menurut saya sih ya. Nah, ini mungkin ada beberapa produk yang saya sudah siapkan Pak Warso. Nah, mungkin nanti kita bisa coba ulas sama-sama dan nanti akan saya jelaskan beberapa produknya mungkin. Ya, Pak Warso, jadi ini beberapa produk yang bisa kami bawa ya. Mungkin kami berikan juga, kami tinggalin di sini buat mungkin Pak Warso ya lebih membutuhkan. Dan di sini nih ada beberapa produk yang mungkin saya sedikit jelaskan. Ini kompresor yang baru memang dari Molar ya. Kapasitasnya 24 liter untuk tangkinya. Nah, untuk HP-nya dia ada di 3/4 dan di 8 bar untuk tekanannya. Nah, jadi kompresor ini nih dia sudah oilless, jadi tanpa oli. Jadi dia sama sekali nggak ada perawatan, jadi tinggal pakai aja. Dan ini nih buat dibawa-bawa ringan, dia cukup ringan. Nah, sebelumnya kalau Pak Warso untuk
masang kanopi biasanya pakai apa nih selama ini? Apa dubornya apa ini? Iya, masang kanopi untuk mungkin konstruksi baja ringan seperti itu. Ya macam-macam tergantung permintaan. Ada yang baja ringan bisa, ada yang pakai besi bisa. Alatnya menggunakan apa biasanya untuk masang baja ringan ini? Atau sudah menggunakan impact driver atau masih pakai bor mungkin? Masih pakai bor, masih pakai. Berarti masih pakai kabel ke atas. Itu kadang-kadang kita bikin berisiko juga kalau hujan, kalau itu ngeri juga. Bener. Kekelupas kabelnya ya. Iya, nah ini alhamdulillah nih Pak Warso. Jadi dari produk Molar ini sebetulnya, nah ini ada impact driver. Nah impact driver ini memang sebetulnya kegunaannya lebih untuk nyekrup sih, lebih untuk nyekrup. Nah akan tetapi ini kalau misalnya kita untuk pakai masang roofing, nah ini lebih enak menggunakan ini. Yang pasti kan kalau misalnya di atas atau masang atap, spandek ataupun alderon, nah ini kan di atas dia lebih enak. Nah ini produk juga nih baru dari Molar juga nih, ini namanya impact driver. Nah Pak Warso pernah lihat nggak sebelumnya nih? Jadi bentuknya sih seperti bor, akan tetapi dia square di sininya dia ukurannya 1/4, jadi memang jadi roofingnya udah bisa langsung masuk ya? Iya langsung masuk, jadi nggak pakai cak yang diputer-puter lagi seperti mesin bor. Tapi untuk kalau di besi ketebalannya kira-kira sampai 2 mili masih bisa kuat tembus? Masih bisa, dan di sini dia sudah ada pengaturan speednya. Jadi misalnya Pak Warso terlalu ngerasa kenceng, nah ini dia bisa diatur. Jadi ada speednya, ada yang kenceng dan yang pelan. Jadi dia terbagi dari 2 speed. Nah ini juga dia sudah menggunakan baterai yang pasti buat di ketinggian lebih enak sih untuk menggunakannya ketimbang yang menggunakan kabel. Bener nggak kira-kira? Ini modelnya boleh simpel juga sih. Iya. Kalau lihat-lihat kayak gini. Nah ini untuk kekuatan baterainya kira-kira. Ya kalau untuk kekuatan baterai, jadi sebenarnya dari kapasitas baterai ini kan dia 4000 mAh dan 20 voltase untuk tegangannya. Nah jadi di 4000 mAh ini kurang lebih sebenarnya sih semua tergantung kegunaan. Kurang lebih kalau dia running terus ya untuk 2 baterai ini kita bisa kerja kurang lebih 1 jaman masih bisa kayak gitu. Tapi memang tergantung medianya, terutama umpama. Nah kalau kayak Gerinda dia bisa agak sedikit sering cepat habis karena kan memang Gerinda biasanya kerjanya lebih keras ya. Halus juga suaranya. Iya, dan ini dia sudah brushless. Jadi dia sudah nggak menggunakan areng lagi. Jadi memang dia sudah free maintenance kayak gitu. Jadi nggak usah repot-repot pakai areng lagi ya? Iya, dia udah nggak menggunakan areng lagi. Jadi langsung digunakan aja. Jadi dia sudah free maintenance juga. Kalau untuk perawatannya, kalau misalkan ada trouble atau kerusakan gimana tuh? Ya, jadi memang dari Molar ini dia sudah ada service center ya. Jadi buat kalian juga nih, mungkin para penonton di rumah. Nah, jadi kalau pabriknya di Semarang, nanti kalau misalnya kita mau ada kerusakan gimana? Nah, di sini sudah ada di Jakarta, tapi tepatnya di Glodok. Ya, di Glodok. Nah, nanti mungkin di deskripsi video kita bisa sertakan juga ya untuk service center Molar. Jadi yang pasti after sales dari produk Molar ini memang sudah nggak usah diragukan lagi ya. Dan ini juga produknya punya garansi nih, Pak Warso. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tinggal klaim garansi aja seperti itu. Kalau gitu lebih enak kan kita pemakaiannya ya. Iya. Kadang kita nggak kontrol pemakaiannya, rusaknya. Bener. Kita bingung lagi kemana lagi kan gitu ya. Iya, nah ini sebelumnya juga nih, berarti Pak Warso belum pernah menggunakan Gerinda baterai ya? Belum. Nah, dia Molar juga. Jadi Molar tuh punya produknya banyak Pak Warso. Jadi dia ada Gerinda, ya, ada lagi mesin bor ya atau hammer. Nah, ini semuanya yang baterai seperti ini. Nah, ini karena dia Gerinda, dia punya kapasitas untuk si baterainya lebih besar. Voltasenya sama di 20 tapi dia di 6000 mAh. Nah, ini biasanya kalau saya sih lebih seneng ngegunainnya karena memang umpama kita motong di atas ya atau motong-motong atap yang sedikit-sedikit kan kalau pakai kabel ke atas pasti lebih repot ya. Lebih ribet. Nah, jadi kalau ada yang kayak gini nih lebih enak. Dia pun juga di sini misalnya Pak Warso untuk ngamplas ya. Dia di sini bisa terbagi juga nih, ada speednya juga. Ada kencang, ada pelan. Nah, iya nih. Jadi Pak Warso Gerinda ini ya, dia di sini untuk on off-nya dia ada di sini ya. Nah, dia terbagi 2 nih. Ada tombol di atas dan tombol di bawah, tapi fungsinya sama. Dia untuk menghidupkan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang
kita motong butuh RPM yang tinggi ya. Nah, kita gunakan speed yang paling tinggi. Jadi di sini speednya dia sudah terbagi nih Pak Warso. Nah, untuk kapasitas matanya ini standar, masih sama-sama di 4 in. Sama ya. Sama ya. Masih sama. Nah, ini berarti sebelumnya belum pernah ngegunain juga ya? Belum. Pak Warso ya. Tapi emang lebih simpel juga sih ini ya. Iya, dia lebih simpel juga. Dan ini juga nih, ini dia di dalam paket Gerinda ini ya. Dia sudah punya mata nih Pak Warso. Jadi mata ini mata diamond blade yang dimana memang mata ini untuk multi cut. Jadi dia bisa potong metal, plastik gitu loh. Sama granit. Iya. Apa namanya keramik dia bisa ya? juga. Jadi dia modelnya dia bukan abrasif. Nah ini juga memang produk baru juga nih. Iya. Dari Molar. Nah ini katanya sih kalau kita lihat tulisan di sini dia bisa 1000 kali cutting gitu. Jadi dia baru tumpul. Nah ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat biasanya kayak gini kan kayak mata potong keramik. Iya, betul. Nah, tapi ini kita bisa motong metal ya menggunakan ini. Nah, ini produk baru juga makanya disertakan juga di dalam paket Gerinda ini. Jadi satu mata ini bisa multi ini ya? Iya, bisa multi. Kita bisa potong apa aja. Iya, berarti nggak usah repot-repot lagi ya kalau motong keramik nyari lagi mata. Ini bisa multi ya, ke besi bisa, granit bisa, keramik bisa ya? Iya, benar. Nah, ini biar ya, ini ada sedikit tambahan juga mungkin untuk para penonton ya. Jadi gue pernah coba juga untuk motong ini ya. Ini kita coba pernah potong besi hollow. Ini pasti lebih enak karena ini bukan abrasif, jadi lebih mengurangi percikannya sih. Jadi kan kalau kita potong pakai mata Gerinda biasa itu banyak percikan tuh ya Pak Warso ya. Kalau ini dia memang ngurangin sih, tidak banyak seperti mata abrasif biasa kayak gitu. Ya Pak Warso, kalau di sini sudah menggunakan sudah punya bor duduk? Belum. Oh, nah masih bornya bor manual aja. Bor manual aja ya. Iya, betul. Nah, ini juga Molar punya nih. Ini ada bench drill, jadi atau kita biasa sebut bor duduk ya. Nah, ini kapasitasnya di 13 mili nih. Wattnya berapa nih? 350 ya? Ya, untuk wattnya di 350 ya, tidak terlalu besar. Dan untuk RPM-nya dia bisa diatur nih. Oh ya? Bisa pelan, bisa kenceng. Pokoknya mulai dari 580 sampai sampai 2650 13 mili ya. bisa ya? Iya, maksimalnya untuk kapasitas caknya di 13 mili. Jadi untuk mata bor yang maksimal di 13 mili dia masih bisa pakai. Dan ini yang terakhir nih ya, Pak Warso. Di sini yang terakhir ada rotary hammer ya. Ini rotary hammer dari Molar juga ya. Nah, dia rotary hammer biasanya mungkin kalau kayak Pak Warso masang pagar mungkin frame-nya atau ngebor beton yang mana kita pasang di nabul kan pasti agak sedikit kesulitan biasanya. Betul. Nah, kalau menggunakan ini kita sudah nggak repot lagi nih. Jadi mau beton, mau ketemu apapun dia udah cuek karena memang di sini beda. Ini rotary hammer dengan bor pada umumnya. Nah, itu beda cara kerjanya. Ini daya dorongnya kencang juga ya, 800 watt ya? Iya, dia 800 watt ya. Dan di sini untuk RPM-nya, nah dia di 1300 untuk RPM-nya. Dan kapasitas dan dia di sini udah dilengkapi nih. Ini ada adapter cak. Jadi kalau misalnya Pak Warso di sini juga udah dilengkapi juga untuk beberapa matanya sama mata pahat sama ini mata udah bor dapat biasa. Matanya ini. Dia sudah dapat matanya. Nah, ini kita buka aja. Khusus ya. Jadi matanya kita sudah dapat sampai khusus. berapa mili itunya? Kalau matanya dia bisa sampai karena ini kan bukan disesuaikan bisa ya? Iya, jadi matanya ini kalau caknya. Nah, ini mata bornya. Oh, besar juga nih. Nah, ini mata bor kita dapat beberapa mata bor sama model pahat ya. Nah, ini unitnya sendiri ya. Iya. Nah, ini Pak Warso. Jadi dia bedanya kalau rotary hammer itu kita bisa mahat ya, kita bisa ngebor beton. Jadi kalau misalnya ketemu beton konstruksi yang keras, nah ini kita tinggal pasangin aja. Nah, dan dia ini beda. Dia kalau kita bisa sebut matanya ini dia mata bornya tipenya SDS. Jadi dia ada coakan di sini. Ini berapa mili ya? 8. Ini 10. Oh, 10. 10 mili. Ya, ini yang dapat dari paket pembeliannya. Nah, jadi kalau kita untuk masang ke sini, dia udah nggak pakai kunci lagi, Pak Warso. Ini untuk keramik-keramik zaman sekarang kan kadang-kadang keramik alot itu ya? Iya, bisa juga. Yang buat di railing tangga, tuh kadang-kadang kita kesulitan itu. Ini masih bisa pakai ini ya? Iya, ini bisa juga, tinggal disesuaikan aja nanti mungkin mata-matanya. Jadi, nah dia cukup ngaplikasinya kayak begini aja nih, Pak Warso. Jadi kita sudah tidak ngegunain lagi yang namanya kunci. Iya, lebih mudah lagi ya. Iya, dia lebih mudah lagi dan untuk melepasnya kita cukup tarik seperti ini. Kita tinggal tarik, ya. Jadi dia sudah tidak ngegunain kunci lagi. Nah, jadi kalau misalnya
Kayak mungkin kalau nanti beberapa masang pagar atau bagian ada yang memang perlu harus dipahat. Nah, ini jadi di sini udah disediain Iya, juga saya nih. liatin kayak ada yang model pahat, ada yang model Iya, tombak. bener. Ini lebih simpel Nah, ya. seperti ini. Jadi di sini kita tinggal ganti mata-matanya aja nih Pak Warso. Nah, tinggal dipasin gotnya. Nah, Multi setelah itu, ya? Iya. Nah, misalnya nanti Pak Warso ngerasa pengen pakai mata bor yang biasa. Nah, di sini sudah ada juga. Dia sudah disediain juga untuk caknya. Oh, palanya bisa ya? Iya. Bisa diganti ya? Kepalanya bisa diganti. Jadi menggunakan ini lagi. Jadi ini Manual lagi bisa. misalnya nggak punya nih mata bor yang SDS, punyanya yang biasa. Ini tinggal aplikasiin aja. Oh, wah, lebih efisien lagi, lebih Iya. praktis lagi ini. Benar. Lebih Karena memang praktis. saat ini ya seperti itu Pak Warso. Jadi memang banyak produk-produk yang memang sudah sangat banyak nih. Jadi benar-benar membantu kita bekerja lebih mudah lagi sih yang pasti ya. Kalau Jadi untuk harga bisa bersaing ya? Mas? ya, kalau untuk harga nggak usah takut ya. Ini produk Molar harganya sangat bersahabat sekali ya. Nah, mungkin udah banyak nih yang di rumah yang udah pada ngegunain produk-produk Molar. Iya. Ya, Pak Warso, next lanjut nih, gue pengen lihat itu ada beberapa mungkin Oh, di dalam boleh, nih kayaknya gue ngeliat boleh. ada Ayo, beberapa silakan. karya Pak Warso kayaknya besar banget nih. Ya, Silakan. Nah, ini dia nih. ya, ini nih Pak Warso. Ini kalau saya lihat kan ini besar banget ya. Ini kayaknya paling besar daripada Ya. yang semua yang tadi di luar ya. Betul. Nah, ini nih kalau untuk sebesar ini awalnya nih memang ini ada pesanan kah atau seperti apa nih Pak Ya, Warso? dulu ada pesanan. Ah, Satu, Oke. yang Muhammadnya alhamdulillah laku. Ini kan dulu ada Allah sama Muhammad. Nah, Muhammadnya udah laku duluan, ini yang Allah. Ini sebetulnya bacaan setelah habis sholat gitu. Oh, Nah, oke. Ya insya Allah mungkin di tempat lain nggak ada, karena ini saya sendiri yang mendesain. Terus saya bikin surat-suratnya apa gitu, setelah habis sholat pakai ini. Jadi astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, kayak gitu. Nah, ini Sampai berarti dapat, sekaligus ya. di sini memang ini kantornya ya. Betul. Pak Warso ya. Mohon maaf. Berarti kalau Berantakan. nyantai di sini nih, guys. Oh iya. Iya. Nah, ini beberapa karya juga mungkin Pak Warso Ya, ya. ini karya baru. Ini mempadukan artwork dengan kaligrafi sama yang baru. Tapi khusus ini sholawat aja. Oh, seperti Sama itu. Allah Muhammad aja. Sholawat ya Allah sama Muhammad aja. Kalau ini belum di finishing ya mungkin ya. belum Oh, belum oke. finishing. Ada yang Nah, kalau sudah- yang di finishing? Nah, ini finishing dengan Oh, ini cat. sudah di finishing. Oh, Tapi oke. belum fix semua ini. Karena kemarin terbentur ada kerjaan proyek, jadi agak terbengkalai, tertinggal. Oh, oke. Belum fix semua ini, belum. Nah, ini benar-benar murni cutting api biasa. Ya, betul. betul. Jadi memang dia kayak banyak sisa-sisa Iya, potongan ya. maksudnya Jadi itu memang seninya di Oh, situ. seninya di justru, situ ya, betul. oke. Pating perentol-perentol begitu. gitu. Oke. Iya, ini tertarik banget sih ngelihatnya memang benar-benar kayaknya jarang ditemuin juga ya, Iya. guys ya. Jadi ini bukan tepat berarti gua kesini ini memang bukan tukang las biasa. Tapi kalau misalnya Iya. untuk kaligrafi seperti ini nih sudah berapa lama menekuni? Apakah memang 10 tahun ini mungkin atau Ya, kalau yang ini dengan yang ini sekitar 5 tahunan lah. untuk berarti lebih mendalami ke sini ya, 5 betul. tahun. Kaligrafinya. Oke. Karena ini finishingnya kan kita sendiri ya, kita dari mentah kita finishing, nanti warnanya sesuaikan. Kalau kayak gini kan sepintas kayak kalau kejauhan kayak batu kayak gitu. Padahal tuh Oke. bahannya sama kan pas. Iya ya. Betul. Dan ini memang teksturnya seperti retak-retak gini Ya. kayak tulang ya, Betul. seolah-olah ya. Betul. Retak-retak gitu. Oke. Nah, Pak Warso kebetulan kan kita lagi bangun studio G3 Channel nih ya. Jadi ini tadi sepintas aja sih. Oh. Bisa nggak bikinin buat gua gitu mungkin logo G3 Channel yang Oh, bagus bisa. ya guys ya, biar kita taruh nih hasil Bisa, karyanya dari Pak Warso. bisa aja, Ya, nanti bisa kita kebetulan kita nanti rencana ada podcast mungkin bisa kita tambahin untuk background di studio Bisa, gitu Pak Warso. bisa. Ya. Nah, ini ukurannya kurang lebih segini nih kayaknya cocok ya. Ya. Ini ukuran semeter ke semeter emang ini. Oh, ini ukurannya semeter kali semeter. Ya, semeter. Waduh, boleh Pak Warso. Nah, kalau kurang lebih kalau seperti ini nih sampai berapa harganya Pak Warso? Saya jual sih di atas 2,5-an lah. Oh, di atas 2,5. Masih bisa nego, apa. Berarti kalau yang ini besar berarti lebih mahal lagi ya? Ya, sekitar 7-an lah. Oke, waduh. Ya, guys. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini jadi memang apalagi buat kalian nih yang masih pada muda ya. Nah, harus bisa terus berkreasi ya, Pak Ya, Warso ya. betul. Nah, mungkin Pak Warso ada sedikit pesan-pesan nggak buat para penonton nih mungkin yang pada muda yang ingin terus berkarya atau ingin memulai usaha seperti Ya. itu Pak Warso?
Yang penting tetap semangat, jangan mudah jangan mudah puas. Kita harus tetap semangat, berjuang dan banyak inovatif dan kreatif itu aja. Oke, benar-benar harus berjuang gitu. Ada lagi itu kita harus openin juga. Benar. Kalau kita nggak diopenin ya terus gimana lagi? Benar. Oke Pak Warso, sebelum kita akhiri semuanya nih, ada sedikit pesan-pesan nggak mungkin untuk G3 Channel dan untuk Molar untuk kedepannya mungkin seperti apa, atau mungkin ada yang mau disampaikan terima kasih untuk Molar atau seperti apa gitu? Kalau untuk Molar, saya sangat berterima kasih, apresiasi dengan teknologi kekinian itu sebetulnya sangat membantu buat kita sebagai pengrajin ya, sebagai kreatif gitulah. Ada lagi dari G3-nya, tetap kita support, ini memberikan wawasan dan edukasi yang sangat baik bagi kita pelaku usaha gitu ya. Mudah-mudahan kita semakin berkah, semakin jaya, semakin lancar dimudahkan segala urusannya. Amin. Itu aja. Pak Warso, mungkin Pak Warso punya sosial media mungkin atau Instagram atau apa mungkin untuk mungkin para penonton pengen tahu bagaimana mungkin kalau misalnya mungkin dari para penonton ada yang pengen order nih, entah untuk masjid di dekat rumah kalian ataupun kalian ada yang DKM yang nonton seperti ini. Nah, mungkin ada yang pernah mau order seperti ini atau memang hanya nomor telepon saja? Ada sih. Kalau di Google dibuka aja Bengkel Gandul ada. Oke. Terus namanya Bengkel Gandul, namanya apa nih? Karya Teknik. Karya Teknik. Oke, Karya Teknik. Bengkel Karya Teknik. Kalau di FB-nya sih emang ada Cahaya Hati situ. Oh, gitu. Karena lebih ke toko prem ya. Oh, gitu, seperti itu. Oke. Tapi ada digabung dengan Karya Teknik juga. Oke, berarti nanti aku cantumin untuk ya guys, buat kalian yang pengen pesen ya, mungkin atau memang ada yang membutuhkan seperti ini kaligrafi, dan secara ini juga di bulan Ramadan ya. Jadi dengan harapan ya, mungkin dari kalian ada yang ingin punya sedikit rezeki nih, pengen nyumbang mungkin ke masjid ataupun apa melalui kaligrafi seperti ini. Jadi kita bisa saling bantu. Betul, ya. Nah, ya kan? Bulan puasa. Iya, bener ya. Hubungin aja nomor telepon. Iya, jadi nanti kita cantumin nomor telepon untuk Pak Warso ya, buat kalian yang pengen pesen bisa langsung kontak ke Pak Warso langsung aja ya. Oke Pak Warso, saya rasa mungkin sampai cukup di sini ya. Saya terima kasih banyak untuk waktunya dan udah diluangkan waktu buat main-main ke sini. Ya, sekali lagi. Doanya ya, mudah-mudahan sama-sama berkahnya. Amin, sukses selalu. Oke, guys ya, jangan lupa saksikan terus ya pokoknya G3 Channel dan support terus untuk acara ini, karena ya selanjutnya kita akan mendatangi kota-kota kalian ya, yang pasti ya insya Allah dengan dijembataninya dengan gua dan Brand ya, mudah-mudahan bisa membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.